Shalom guys, this is Kristo. Kita lanjutin daily bread kita. Hari ini sampai di Lukas 10 ayat 17 sampai hari ini bakal sampai 24, tapi kita akan bagi dua perikop seperti judulnya ada dua. Di sini Lukas 10 ayat 17 sampai 20 dulu hari ini, kembalinya ke 70 murid. Oke, ayat 17 bilang gini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu." Jadi penggambaran ular dan kalajengking itu adalah binatang-binatang yang bisa membahayakan mereka dalam perjalanan mereka. Tapi dibilang kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu, kata Yesus. Emang aku udah kasih kuasa untuk itu. Ayat 20 bilang, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Jadi gini, ketika kita diutus sama Tuhan, kita akan diizinkan untuk melakukan hal-hal yang keren, hal-hal yang kayaknya supernatural, bahkan ya sesuatu yang extraordinary gitu ya. Kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal itu, dan kita akan punya kecenderungan untuk bersukacita akan hal-hal itu, akan hal-hal yang keren yang kita bisa lakukan. Kayak ini keren banget, yang kayak setan aja tunduk sama kita, yang kayak gitu-gitu. Dan kita punya kecenderungan untuk membanggakan diri akan hal-hal yang tadi gitu. Dan kita punya kecenderungan untuk, kalau bisa dibilang sombong, kalau bisa dibilang kayak gitu, untuk sombong kayak gitu. Jadi di sini suatu hal yang unik ketika mereka kembali dengan gembira, kasih tau bahwa gila setan-setan tunduk kepada kami demi namamu. Tapi Yesus bilang hati-hati. Yesus malah bilang sesuatu yang sebenarnya patut direnungkan. Dia bilang, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Kalau kita lihat di Alkitab, di mana adegan itu terjadi gitu ya, di Wahyu 12. Teman-teman bisa kesana untuk lihat Wahyu 12 mulai ayat 7. "Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu." Mikael itu malaikat perang, panglima perangnya malaikat kalau bisa dibilang. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga ini siapa? Kita akan lihat. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Naga dan malaikat-malaikatnya nggak bisa bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Artinya dulu tempatnya di situ, si naga itu. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bawah berarti kemana? Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini yang Yesus bilang, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Dulu aku melihat iblis itu udah terjadi dulu. Oke, dia dulu adalah malaikat, tempatnya di sorga, tapi dia dibuang, lemparkan ke bawah karena dia berusaha meninggikan dirinya. Dia berusaha melakukan perlawanan di sorga kalau bisa dibilang, malaikat itu. Yesaya 14 mencatat satu hal, ada hal yang menarik lagi di sini. Bilang Yesaya 14 ayat 12, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan." Ini bicara tentang iblis. Lucifer, pemimpin pujian, pemimpin kalau bisa worship leader sorga kalau bisa dibilang dulu, sebelum dia berusaha menyaingi Tuhan, sebelum dia berusaha ngerasa kayak, ini kenapa Tuhan aja yang dipuji, kenapa nggak pujian juga buat gue, asik juga ya kalau disembah. Yang kayak gitu dia punya pikiran untuk menyombongkan dirinya dan jadi buang dari sorga. Makanya unik ketika murid-murid mulai merasakan tinggi hati, mulai ngerasa bangga dengan semua yang bisa mereka lakukan karena kuasa nama Yesus, karena kuasa nama Yesus kalau bisa dibilang. Ketika mereka mulai meninggikan dirinya, mereka mulai berasa gitu kayak, gila keren banget kayak gitu. Yesus langsung ingetin ayat, "Aku melihat iblis jatuh dari seperti kilat dari langit." Kuasa-kuasa itu memang kuberikan kepadamu, gak ada yang bakal bahayain kamu. Tapi ini bukan tentang itu. Bersukacitalah karena roh-roh
bukan bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Itu yang lebih penting. Bukan karena apa yang bisa kita lakukan, tapi pada kenyataan bahwa kita sudah diselamatkan, kita harus bersukacita karena hal itu. Oke, kita lihat Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Yesus langsung perikopnya nyambung dengan ini di bawah ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga ayat 21 bilang gitu. Artinya pada momen yang sama ketika Yesus habis bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, bersukacitalah bukan karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tapi karena namamu terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga, momen itu juga Yesus bergembira. Nah, bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil atau kepada anak-anak kecil, pada orang-orang polos kalau bisa bilang yang nggak tahu banyak hal. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Yesus ngomong ke murid-muridnya. Matius 11 ayat 27 mencatat, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi nggak ada yang bisa mengenal Bapa, nggak ada yang bisa mengenal anak selain daripada Bapa, dan nggak ada yang bisa mengenal Bapa selain daripada anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi pengenalan kepada Tuhan bukan kemampuan ekstra dari yang kita miliki, tapi kemauan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Jadi Bapa mau berkenan untuk kita kenali melalui anaknya. Anaknya akan memperkenalkan Yesus, akan memperkenalkan Bapa kepada kita. Dia akan memperkenalkan Bapa. Tuhan akan memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi kita bukan mengenal Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekudusan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, tapi Dia membuka dirinya, Dia memperkenalkan dirinya kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 lanjutin terus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat, poin hari ini adalah rendah hati, jangan sombong gitu ya. Dan bebanku pun ringan. Kenapa kata-kata ini nyambungin ke situ, di Matius disambungin ke sana. Matius adalah Injil, kitab Injil yang disusun bukan kronologis, tapi berdasarkan pengajarannya. Jadi apa yang maksudnya Matius nganggap ini nyambung gitu loh. Karena gini, agama, bicara upaya manusia untuk mencapai Tuhan. Kasarnya kayaknya kemampuan manusia untuk mengenal Tuhan dengan akal budinya sendiri. Tapi di sini dibilang ini, lucu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sejujurnya agama itu sangat membebani, karena kita dipaksa untuk, kasar ya, melakukan apa yang kita nggak bisa. Sejujurnya kita nggak punya kemampuan untuk taat dari diri sendiri, kita nggak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk naik ke sorga sendiri, kita nggak bisa. Jadi agama rasanya akan membebankan. Tapi kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Gini, untuk bahasa para guru atau rabi pada saat itu, kuk itu bicara tentang doktrin, tentang ajaran. Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata Yesus apa? Ajaranku ini gak berat. Doktrinku gak berat, gak seberat agama-agamamu, kata Yesus. Dan bebanku pun ringan. Kenapa? Gini, jangan salah, beban kita ringan karena apa? Semua beban dosa yang begitu merintangi kita, kalau bisa bilang, udah diambil sama Yesus, diambil alih sama Dia di atas kayu salib. Jadi bebannya ringan. Dan pengajarannya pun sebenarnya gak rumit, gak berat, gak seberat agama-agama yang pernah ada di dunia ini, kalau bisa dibilang. Karena apa? Tuhan membukakan dirinya, bukan kita yang disuruh cari. Good luck ya, silakan cari gue. Enggak, Dia bukakan dirinya sehingga kita bisa mengenal Dia. Itu yang disebut makanya kuknya tuh ringan, kuknya tuh mudah, kuknya enak bahkan dibilang, dan bebanku pun ringan, kata Yesus. Lukas 10:23 bilang gini, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat.
Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yesus kalau bisa bilang, bisa tentang siapa? Dirinya sendiri. Para nabi dan para raja udah lebih dahulu meninggalkan kita, udah lebih dulu meninggal tanpa melihat janji Tuhan. Kalau bisa dibilang, siapa janji Tuhan? Bukan apa janji Tuhan, tapi siapa? Yaitu Yesus, Sang Raja Penyelamat. Mereka cuma bisa bernubuat, mengatakan nubuatan-nubuatan ini loh, Mesias akan kayak gini, Mesias akan kayak gitu. Kata Yesus, berbahagialah lu, karena lu, mata lu melihat apa yang lu lihat. Yaitu apa? Lu melihat gua, lu melihat gua, lu mendengarkan gua, kata Yesus. 1 Korintus 1 ayat 19 bilang gini tentang pengenalan akan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ini Tuhan yang ngomong. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan, kata Tuhan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Para pendebat dari dunia ini mana? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi apa, dunia gak mampu mengenal Tuhan pakai hikmatnya sendiri. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ingat, kita akan dianggap sebagai kayak anak kecil loh. Kita akan dianggap sebagai anak-anak kecil yang lu tahu apa sih, yang kayaknya bodoh. Tapi apa? Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tujuannya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu inti pembelajaran hari ini. Jangan sampai kita, karena apa, kita mengikut Yesus terus kita diizinkan untuk melakukan hal-hal yang keren. Oke, ketika kita diutus sama Tuhan, kita akan diizinkan melakukan hal yang supernatural, hal-hal yang kayak kita setan-setan tunduk sama kita. Kata Yesus, jangan bersuka cita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga. Dan gini, namamu terdaftar di sorga pun bukan karena agamamu, kemampuanmu untuk menjaga kekudusan, kemampuanmu untuk mencari Tuhan dengan hikmatmu sendiri, tapi karena apa? Injil. Tapi karena Tuhan menyelamatkan kita, beban semua beban kita, dosa kita, semua beban apa peraturan agama yang mustahil itu dia pikul di atas kayu salib. Dialah penggenapan hukum Taurat kalau bisa dibilang. Dan apa, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan itu baik, dia mati buat kita. Itu Injil. Dan gini tujuannya, biar gak ada seorang pun memegahkan diri. Karena apa? Malaikat, pemimpin pepujian di sorga pun dibuang dari sorga karena dia memegahkan dirinya. Dan Tuhan Yesus gak mau, Tuhan gak mau, Bapa di sorga gak mau kita memegahkan diri. Dan Yesus ngajarin di sini, jangan bersuka cita karena hal itu, please. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah apa? Kasih karunia. Fokusnya adalah namamu terdaftar di sorga, dan namamu terdaftar di sorga karena belas kasihanku, kata Yesus. Karena pengorbananku, karena Injil yang menurut dunia, menurut hikmat dunia, berita itu berita yang bodoh. Tapi bagi kita yang percaya, itu kekuatan Allah. Itu artinya bahwa Tuhan itu gak ada yang mustahil bagi dia. Gak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa selamatin kita, dia bisa bawa kita ke sorga, ke tempatnya. Karena dia udah pernah tinggalin sorga, jadi manusia, hidup perfect, gantiin hidup kita yang berantakan, dan mati sebagai tumbal bagi dosa-dosa kita, menanggung beban kita yang berat. Dan dia kasih kita ajaran yang baru. Dia bilang, nih, pikul aku yang kupasang enak dan bebannya ringan kan udah dipikul sama Yesus. Tugas kita tinggal apa? Bersyukur karena dia. Berbahagialah matamu karena melihat, berbahagialah telingamu karena mendengar. Dan Yesus bilang sesuatu yang menarik tadi. Gue ingetin lagi di Lukas 10, nih ya, terakhirnya 21. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan berkenan kepada apa? Untuk kita merendahkan diri kita, biar kita tahu kalau kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kemampuan kita, tapi
tapi karena Tuhan berbelas kasih. Dan kalau kita mampu mengenal Tuhan, itu bukan dari kemampuan kita, tapi karena Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Itu kasih karunia. Berbahagialah kita yang nangkap hal ini. Berbahagialah kita yang benar-benar melayani dan diizinkan melakukan hal dahsyat, tapi kita tahu ini semua Tuhan, bukan kita. Dan kita akan berbahagia bukan karena kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi karena kita terdaftar di surga, nama kita ada di sana, bahwa kita selamat karena kasih karunia Tuhan. God bless you guys.